Saat ini upaya adaptasi dan mitigasi menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna menghindari bencana dan kerugian yang lebih parah akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perubahan dan dampak kerusakan lingkungan. Salah satu bentuk upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sementara diterapkan untuk menjadi solusi dalam menekan dampak dari perubahan iklim adalah program Kampung Iklim atau Proklim. Keikutsertaan Provinsi Maluku dalam program Proklim ini telah diwujudkan sejak tahun 2020 sampai tahun 2021, di mana pada tahun 2021 terdapat dua kelompok Proklim yang mendapat trofi Proklim utama, yaitu kelompok Proklim Negeri Rutong, Kota Ambon, dan kelompok Proklim Negeri Amahusu, Kota Ambon, dengan 11 kelompok Proklim yang mendapatkan sertifikat Proklim utama. Pada Selasa 2 November 2021 di Negeri Rutong dilaksanakan acara penyerahan trofi Proklim utama, sertifikat Proklim utama, dan sertifikat Proklim Madya bagi kelompok Proklim di Kota Ambon yang dihadiri secara langsung oleh Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Maluku Papua, Priyanto, Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Roy Syauta, dan unsur terkait lainnya. Priyanto kepada awak media menyampaikan bahwa pengendalian Proklim ini melibatkan 4 sektor, yaitu sektor kebakaran, limbah, pertanian, dan energi. Dan penilaiannya itu melihat dari kerja bersama yang salah satunya untuk melihat bukti keterlibatan masyarakat dalam bentuk mitigasi dan adaptasi untuk pengendalian perubahan iklim. Ia menegaskan bahwa pemberian trofi dan sertifikat Proklim ini bukanlah ajang perlombaan, melainkan bentuk penghargaan terhadap apa yang telah dilakukan masyarakat selama ini. Sebagai nasional focal point itu berkewajiban untuk terkait dengan pengendalian Proklim ini itu melibatkan bukan KLHK saja, 4 sektor. Yang ditangani KLHK itu hanya terkait dengan kebakaran sama sampah, limbah ya, limbah. Sedangkan yang lain itu di pertanian, di energi, itu semua harus terlibat di situ. Makanya itu intinya memang itu kerja kita bersama dan melibatkan semua masyarakat. Salah satunya untuk melibat bukti keterlibatan masyarakat itu ya ini Proklim ini untuk melihat aksi-aksi yang dilaksanakan masyarakat untuk dalam bentuk mitigasi maupun adaptasi dalam rangka pengendalian perubahan iklim. Nah, di situ memang tadi disampaikan bahwa saya sampaikan tadi ini bukan lomba. Ya. Jadi Proklim ini, apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan saja apa yang sudah dilakukan masyarakat selama ini. Jadi kita identifikasi bentuk-bentuk dari aksi-aksi yang sudah dilaksanakan masyarakat itu di dalam Permen PHK nomor 84 itu tentang Proklim itu sudah jelas kegiatan adaptasinya apa, kegiatan mitigasinya yang dilakukan apa. Itu kita identifikasi dan kita daftarkan dalam Proklim melalui portal yang sudah ada, yaitu sistem registry nasional. Nah, di situ nanti baru bisa proses lanjut terkait dengan penilaian dan lain, termasuk nanti sampai pada tahap penghargaan istilahnya. Jadi itu penghargaan, bukan lomba tapi penghargaan terhadap apa yang sudah dilakukan masyarakat selama ini. Karena pasti masyarakat sudah merasakan dampak-dampak yang ditimbulkan dan mereka sudah dengan kemauan sendiri bagaimana sudah tahulah caranya untuk beradaptasi dengan kondisi perubahan yang terjadi. Di tempat yang sama, Syauta menyampaikan bahwa dukungan kelompok milenial sangat tepat dibutuhkan untuk mendorong proses beradaptasi dan mempersiapkan berbagai hal terkait ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Ia menyampaikan target pemerintah Provinsi Maluku sendiri untuk tahun depan diharapkan bisa mempromosikan pohon pule dan haruku untuk masuk dalam kategori Proklim Lestari, dan 2 tahun ke depan baru mempromosikan Rutong dan Amahusu. Jadi memang sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan lingkungan ini kan tidak bisa hanya ditangani oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh pemerintah pusat saja atau provinsi saja atau kabupaten kota saja, tapi harus lewat seluruh komponen. Artinya dalam kondisi saat ini kan kelompok-kelompok milenial ini kan dia lebih diprioritaskan, dia lebih berpikir positif, dia lebih mempunyai akses
dengan berbagai teknologi yang ada. Nah, oleh karena itu, lewat kelompok-kelompok milenial ini sangat tepat untuk didorong dalam proses untuk bagaimana mereka beradaptasi maupun mempersiapkan berbagai hal terkait dengan ketahanan masyarakat untuk menghadapi perubahan. Nah, target pemerintah provinsi pun di tahun depan, karena ini sudah ada empat wilayah atau 4 lokasi yang mendapat trofi utama. Nah, persyaratannya kan 3. Nah, sekarang sudah tambah 2 lagi, berarti sudah 4. 2 tahun kemarin 2. Desa mana-mana? Desa Kelurahan Ahusen, tempat Pompule, sama di Desa Rukum. Nah, tahun ini dan demikian untuk tahun depan itu kita sudah bisa mempromosikan Pompule sama Haruku masuk dalam untuk kategori Proklim Lestari. Nah, sedangkan 2 tahun ke depan lagi baru bisa kita promosikan Rutong sama Amausu. Jadi memang kerja kalau kita tidak punya planning, kita tidak punya target, maka tidak mungkin capaian-capaian program dengan tujuan untuk bagaimana lestarikan lingkungan di bumi Maluku ini tidak mungkin tercapai. Harus punya target, harus punya planning yang tepat, harus dikeroyok secara bersama-sama. Tadi saya bilang bahwa kenapa teamwork ini solid, karena memang dari kementerian sama provinsi dan kota Ambon itu solid sekali. Tidak menunggu, tidak pada posisinya diam, tapi selalu berkoordinasi, selalu hadir di lapangan untuk bagaimana memberikan sebuah dorongan dan semangat. Tadi dibilang bahwa ini bukan lomba untuk mencari trofi, tapi bagaimana memberikan ruang atau melihat apa yang sudah masyarakat buat lewat kehidupan mereka untuk bagaimana menciptakan ketahanan terhadap perubahan. Karena ini bisa kita masuk ke sana, tetapi kan pemetaan lokasi itu bukan hanya tugas dinas lingkungan. Pemetaan lokasi bencana itu juga ada badan bencana. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara masuk kepada lempeng-lempeng yang bisa menciptakan daerah-daerah yang rawan terhadap gempa, itu sebenarnya tugasnya ada di badan bencana. Nah, kita bisa keroyok bersama-sama, tetapi pemetaan itu harus dilakukan dulu. Sisi mana yang lingkungan masuk, sisi mana yang dinas lain masuk atau OPD lain masuk, dan sisi mana yang menjadi tanggung jawab daripada badan bencana. Jadi ini perlu pemetaan.